sebelum Ibu lanjut, coba Ibu minta satu orang siswa untuk memimpin berdoa. Ibu tunjuk langsung untuk ketua kelasnya memimpin berdoa pada hari ini. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya baiklah, kita lanjut untuk mengecek kehadiran. Untuk ketua kelas, ada beberapa siswa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua Bu. Ya, berarti untuk hari ini hadir semua ya. Ya, sekarang persiapkan perlengkapan kalian, alat tulis kalian di atas meja masing-masing. Ya baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, untuk pertemuan hari ini kita masuk pada materi pembelajaran sistem komputer, yang mana materinya pada hari ini yaitu tentang perangkat keras, ya, tentang perangkat keras pada sistem komputer. Ya, Ibu gambarkan secara umum dulu ya, itu apa itu sistem komputer. Sistem komputer tidak lepas dari yang namanya perangkat keras. Perangkat keras terkomposisi atas komponen yang lebih kecil dan berfungsi spesifik, membentuk satu kesatuan dalam suatu sistem. Jika ada satu bagian yang tidak berfungsi, bisa membuat sistem komputer tidak berjalan dengan baik. Nah, kemudian perangkat keras itu merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat disentuh dan dapat dipindahkan. Berarti dalam artian bahasa kita sehari-hari sini dapat dipegang. Berarti dapat disentuh itu sama dengan dapat dipegang. Ya, coba setelah Ibu kasih gambaran tadi tentang sistem komputer perangkat keras, siapa yang tahu apa itu perangkat keras? Coba Ibu. Ya, silakan Risma. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh dan dipindahkan. Iya, tepuk tangan untuk Risma. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi hari ini sesuai dengan tujuan sistem komputer, yang mana materinya tentang perangkat keras, di mana pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang perangkat keras, di mana tujuan pembelajarannya yang akan kita capai setelah mempelajari materi perangkat keras ini. Tujuan pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan ciri-cirinya. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat mengetahui spesifikasi perangkat keras. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi selanjutnya kita masuk pada materi.
Ya, semua ibu minta pada saat ibu memaparkan materinya, ibu minta semua memperhatikan apa yang ibu tampilkan di depan, ya. Karena materi perangkat keras ini pada sistem komputer sangat penting, ya, dalam mengoperasikan komputer, ya. Ya, perangkat keras. Nah, ini sudah seperti di Ibu Risma sudah Adik Risma tadi sudah jawab pertanyaan dari Ibu. Secara umum perangkat keras itu seperti apa penjelasannya? Coba perhatikan. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik dan nyata dan dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau dikenal dengan istilah input. Kemudian perangkat keluaran atau output. Kemudian pemroses dan kemudian memori dan penyimpanan. Jadi pada perangkat keras ini terbagi dari 4 kategori. Ada kategori output, ada kategori input, ada kategori pemroses, dan juga ada kategori penyimpanan. Iya. Nah, sekarang kita masuk pada perangkat masukan atau input. Ya. Peranti masukan adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis piranti masukan ialah sebagai berikut. Apa saja yang termasuk pada jenis piranti masukan atau dikenal dengan input? Yang pertama, mouse atau tikus. Nah, yang mouse ada kabelnya itu dikatakan di situ mouse dengan kabel. Kemudian yang tidak ada kabelnya dikatakan dengan istilah mouse wireless. Sudah lihat semua? Jelas semua? Kemudian keyboard. Selain mouse ada keyboard. Keyboard atau papan tombol. Tahu keyboard? Mungkin ya kalian sudah sering melihat itu keyboard atau papan tombol. Seperti yang ibu gunakan sekarang ini adalah apa? Laptop ini sama seperti komputer. Ini pun ada keyboardnya. Selain keyboard ada scanner. Fungsinya scanner digunakan untuk memindai dan menyaring data dari kertas berisi grafik, gambar, seperti foto atau tulisan menggunakan alat pembaca official data reader. Cara kerja scanner adalah dengan menempatkan sebuah objek di atas kaca scanner yang kemudian akan dibaca oleh official data reader. Nah, kemudian kita lanjut. Mikrofon. Tahu mikrofon? Mikrofon. Pengeras suara ya, mikrofon. Mikrofon adalah peranti yang mengonversi suara menjadi sinyal elektrik. Piranti ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Suara tersebut dapat direkam sebagai perintah untuk komputer atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer. Selanjutnya, ini ada alat barcode. Barcode reader adalah pemindai optis yang dapat membaca barcode yang terletak mengubah kode bar tersebut menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Kemudian kita masuk
Piranti keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lainnya. Nah, apa saja contohnya? Salah satunya yaitu layar monitor, printer. Pernah lihat printer? Iya. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Sekarang kita lanjut, selain printer, ada juga speaker. Nah, sebelum lanjut speaker, tahu speaker? Tahu. Apa fungsi speaker? Apa fungsinya? Alat untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, suara. Itulah fungsi daripada speaker. Ini yang terakhir yaitu piranti penyimpanan sekunder. Nah, tadi sudah ada 3 kategori. Yang pertama apa tadi? Input. Yang kedua, proses. Yang ketiga, output. Dan yang terakhir adalah penyimpanan. Nah, apa saja itu alat perangkat keras, alat yang tergolong dalam piranti penyimpanan. Sekarang perhatikan. Yang pertama yaitu hard disk. Ada juga SSD, solid state drive. Selain itu ada yang namanya CD. Ya, jadi itulah tadi sedikit penjelasan tentang materi perangkat keras. Perangkat keras di mana terdiri dari 4 kategori. Ulangi sekali lagi, 4 kategori. Yang pertama yaitu input, kemudian output, kemudian penyimpanan, kemudian pemrosesan. Ya, sekarang kita lanjut pada kegiatan diskusi. Ya, ada kegiatan diskusi kali ini. Kita mulai dari permainan bermain kartu. Jadi tugas perannya kalian dalam permainan kartu ini, kalian mencocokkan, ya, kalian mencocokkan gambar yang mana sesuai dengan fungsi yang ada pada kartunya, pada kartu yang terdapat pada teman kalian. Aturan mainnya pada permainan kartu ini, silakan membentuk barisan menjadi 2 kelompok. Ini untuk barisan ini untuk meja ini untuk satu baris, satu kelompok, kemudian meja ini satu kelompok. Ya, hitungan sampai 3 barisannya sudah terbentuk. 1, 2, 3. Ya. Masing-masing kartunya dipegang. Jadi lihat gambarnya ya. Perhatikan gambarnya. Dengar aturan mainnya. Jadi kalian mencari pasangan. Siapa yang memegang gambar alat, kemudian cari pasangannya. Penjelasan dari alat tersebut atau penggunaannya, ya, nama dengan fungsinya. Jadi sudah lihat semua katanya? Sudah lihat semua? Ya. Kalau sudah lihat, sekarang cari pasangannya. Hitungan sampai 4. Sudah berada pada pasangannya masing-masing. 1. Ya, sudah berada pada pasangannya masing-masing. Coba lihat kartunya apakah cocok dengan pasangannya. Jangan sampai tidak cocok dengan pasangannya. Sudah
kesempatan, Ibu beri kesempatan 20 menit. 20 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Mendiskusikan jawaban yang ada di dalam materi kelompok yang sudah dibagikan. Ya, Ibu persilakan mulai dari sekarang. Sudah selesai waktunya tiap-tiap kelompok untuk membacakan hasil daripada diskusinya, hasil LKPD-nya dari diskusi masing-masing kelompok. Kelompok yang pertama menampilkan hasil diskusinya. Ibu persilakan pada kelompok 1. Pada kelompok 1 yaitu kelompok 1 kategori apa? Termasuk kategori apa? Masuk pada kategori pemrosesan. Ya, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Nursapa. Nama saya Linda, saya Mubarak. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Gambar pertama, Rinker, masuk di kategori output. Gambar kedua, Speaker, masuk di kategori output. Gambar ketiga, gambar kategori output untuk kelompok 1. Ya, sekarang Ibu ajak ya dari kelompok 1 selanjutnya kelompok 3 yang akan memaparkan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yaitu kelompok output.
kami, yaitu gambar pertama yaitu silinder masuk dalam kategori output. Gambar kedua yaitu striker masuk dalam kategori output. Gambar yang ketiga mouse masuk dalam kategori input. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Persilakan kelompok 3 untuk kembali ke tempat. Ya, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 dipersilakan untuk maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang mau memberi tanggapan dari diskusi kami. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, dipersilakan untuk kelompok 4 kembali ke tempatnya. Ya, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan untuk membacakan atau memaparkan hasil daripada tugas kelompoknya. Ya, silakan untuk kelompok 3 masuk ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, nama saya Akana Putri Sandira. Ika. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami. 1. Masuk di kategori output. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, dipersilakan untuk kelompok 2 kembali ke tempat masing-masing. Setelah mempresentasikan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok, ya mungkin dari anak-anak sekalian sudah merasa capek, ada yang ngantuk, sekarang kita stretching dulu. Kita sekarang stretching dulu, ya semuanya berdiri, semuanya berdiri, ya menghadap tetap pada kelompoknya ya, semua berdiri. Kita sedikit dengan gerakan tangan, ya. Kita sedikit dengan gerakan tangan. Nah ini melatih konsentrasi kalian ya, melatih konsentrasi kalian. Perhatikan, dijelaskan dulu ya. Lihat gerakan tangan ibu, lihat gerakan tangan ibu. Ibu membagi jadi dua kelompok, ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti kelompok 1 lihat tangan ibu yang sebelah kanan. Kelompok 2 lihat tangan ibu yang sebelah kiri. Ya. Ibu minta konsentrasinya. Nah, sekali lagi bersamaan. Ya, sekarang duduk, kembali duduk, di tempat masing-masing. Ya. Nah, jadi ibu sedikit memberikan penguatan tentang materi yang sudah dipaparkan tadi tentang terang dan keras. Nah, ada berapa itu kategori terang dan keras? Ibu ulangi lagi. Ada berapa? Ada 4. Coba pertama, walaupun tertutup, sebutkan apa? Input. Input apa saja yang tergolong pada kategori input? Nah, kemudian apa lagi? Output. Nah, apa saja
tangannya, kemudian disebut namanya. Ya, dengan pertanyaan dulu. Ya, dengan pertanyaan dulu. Siapa yang tahu contoh perangkat masukan atau input? Apa saja itu contoh perangkat masukan? Saya, Bu. Ya, silakan Bisma. Contoh perangkat masukan atau input adalah mouse, keyboard, scanner, dan mikrofon. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Bisma. Itu adalah tes tertulis yang dibagikan itu merupakan tes per individu ya, tes per individu. Jadi jawabnya masing-masing. Silakan baca ada tertunduknya, dijawab masing-masing. Tidak ada lagi susun saja tidak lagi berdiskusi karena ini merupakan tes individu. Jadi dijawab sendiri, bukan berdiskusi dengan teman. Silakan Ibu kasih waktu. Sekarang Ibu kasih waktu untuk mengisi soalnya, soal di depannya. Soalnya ada 3 atau nomor. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Kalau sudah selesai, kita lanjut. Berarti pada materi hari ini tentang perangkat keras, ya kita sudah selesai. Selanjutnya pertemuan berikutnya karena pada sistem komputer itu terdapat perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang perangkat lunak. Ya, jadi perangkat lunak. Jadi sudah bisa dibayangkan lunak itu berarti bagaimana ya. Jadi itu sebagai gambaran untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang perangkat lunak. Nah, sekarang ditanya bagaimana menurut kalian dalam pembelajaran perangkat keras tadi, bagaimana pendapat kalian? Ya, dalam mengikuti pembelajaran perangkat keras tadi, apakah menurut kalian mudah memahami atau ada kesulitan atau mudah memahami? Silakan. Ya, Marwan, bagaimana? Mudah dipahami. Ya, berarti menurut Marwan dalam materi perangkat keras itu, menurut Marwan dia bisa mudah memahami pelajarannya, dia mudah mengerti dari proses pembelajaran tadi ditampilkan materinya, gambarnya, mungkin dia bisa dengan mudah untuk memahami. Sudah paham semua? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang dari pembelajaran tadi, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi tentang perangkat keras? Silakan angkat tangan dan masuk dulu.
memiliki wujud fisik yang nyata dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau dikenal dengan input, keluaran atau output, pemroses, memori dan penyimpanan. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi dari kesimpulan tadi untuk pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini, materi apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik, dan insya Allah dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang praktek benar. Jadi untuk menutupi kegiatan kita tutup dengan doa. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa sesudah belajar. Doa pulang. Silakan untuk ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sudah. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi